Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembahasan kali ini adalah pada kompetensi dasar 3.4 menganalisis konsep desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. 4.4 membuat desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Indikator pencapaian kompetensi 3.41 menjelaskan konsep desain, prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. 3.4.2 menentukan konsep desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. 4.4.1 menyajikan desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Tujuan kegiatan pembelajaran: setelah selesai mempelajari modul ini, siswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan konsep desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa, menentukan konsep desain prototipe dan kemasan produk dan jasa, menyajikan desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Oke, pada bagian materi, mari kita mulai. Kita pahami terlebih dahulu pengertian prototipe produk. Apa itu prototipe produk? Menurut The Merriam-Webster, kamus mendefinisikan prototipe sebagai model asli yang sesuatu yang berpola. Dalam awam berbicara, prototipe adalah kehidupan nyata. 3 versi ide produk Anda. Salinan dicetak 3D dari desain mainan adalah prototipe, seperti model kertas dan lem dari alat baru. Jika Anda ada untuk menunjukkan ide atau belajar kelayakannya, Anda dapat menyebutnya sebuah prototipe. Jadi, prototipe adalah sebuah simulasi atau contoh dari produk yang akan dibuat sebenarnya. Prototipe sendiri memiliki klasifikasi sendiri, ya. Klasifikasi prototipe ke dalam 4 kategori besar berdasarkan fungsi dan kompleksitas mereka. 1. Visual prototipe, yaitu prototipe visual yang dimaksudkan untuk menampilkan ukuran, bentuk dari produk akhir. Ia tidak memiliki fungsi tersebut, bahan atau massa produk. Suka itu hanya mewakili dimensi. Sebuah balok kayu berbentuk dalam bentuk produk akhir adalah prototipe visual, seperti model digital dibuat dalam perangkat lunak 3D rendering. Yang kedua, bukti dari konsep. Ini adalah model dasar yang dimaksudkan untuk menunjukkan fungsi dan kelayakan ide. Itu adalah untuk membuktikan bahwa konsep tersebut benar-benar dapat bekerja. Anda biasanya akan menggunakan bahan yang tersedia di tangan untuk membuat prototipe ini. Tidak harus tersedia di tangan untuk prototipe ini, ya, tidak harus melihat, merasa, atau bahkan bekerja sebagai hasil akhir. Itu hanya memiliki untuk menunjukkan bahwa ide adalah layak, ya. Jadi pada yang kedua ini adalah prototipe bisa digambarkan dari sebuah konsep juga. Yang ketiga, presentasi prototipe. Sebagai nama menyarankan, ini adalah versi presentasi siap dari produk. Hal ini fungsional dan memiliki penampilan yang sama seperti produk. Anda dapat menunjukkan prototipe ini untuk investor terkemuka di Eropa dan calon pelanggan untuk memberikan gambaran apa hasil akhir akan terlihat seperti yang akan diwujudkan. Prototipe ini biasanya terbuat dari bahan khusus dan teknik manufaktur. Anda dapat melihat contoh dari prototipe presentasi di mobil konsep yang diciptakan oleh produsen mobil, karena ini biasanya dimaksudkan untuk mendemonstrasikan daripada produksi. Mobil ini sering menggunakan bahan mahal dan teknik manufaktur tertentu, ya.
Jadi untuk klasifikasi prototip sendiri ada berbagai macam ya. Ini yang ketiga, presentasi prototip ya. Jadi sebuah prototip bisa menjadi sebagai presentasi yang akan dibuat. Yang keempat, prototip praproduksi. Ini adalah versi modifikasi dari prototip presentasi. Ini memiliki fungsi yang sama tapi dibangun dengan menggunakan bahan-bahan produksi siap dan metode. Produsen akan sering melihat prototip praproduksi untuk mengetahui bagaimana untuk memproduksi massal produk. Oke, yang keempat itu prototip praproduksi ya. Jadi di sini jelaskan maksudnya adalah bahwa prototip tersebut akan dibuat seperti halnya produk yang akan dibuat secara massal ya. Masing-masing dari prototip ini dibangun di atas bekas. Anda tidak harus melalui semua 4 tahap. Tentu saja Anda mungkin pergi dari bukti konsep dibangun dari lakban untuk prototip produksi siap. Ya, jadi maksudnya itu ya, prototip yang akan dibuat tidak harus mengikuti tahapan seperti yang di atas itu ya klasifikasinya. Tapi yang terpenting dapat menampilkan apa yang akan dibuat seperti produk aslinya. Demikian materi yang dapat kita pelajari bersama, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.